Hai, Hai. bareng lah. 1, 2, 3. Hai. Oke, jadi gak terasa ya, udah mau masuk ke Ramadan aja nih, tahun 2025 ini. Jadi kita ini ngerekamnya Hamin 7 ya, sebelum puasa. Hamin 7 sebelum Ramadan berarti direkam ini. Jadi 7 hari lagi kita bakal bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan susu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi kali ini aku Dodo bareng Bagus yang katanya ganteng ini bakalan menceritakan pengalaman yang mungkin menjadi sesuatu yang memorable lah. Pengalaman konyol ketika berpuasa. Jadi kan aku sendiri juga udah menjalani puasa selama kurang lebih ya 20 tahunan lah ya. Kalau aku dimulai puasanya umur 10 tahun berarti aku udah puasa sekitar 20 tahunan. Kalau Bagus sekarang berapa umurnya? 10. Puasa mulai umur Umur 8. 8 tahun. Jadi udah sekitar 2-3 tahunan puasa ya. Iya. Ya pasti selama 20 tahun aku ataupun 3 tahun Bagus berpuasa atau menjalani ibadah puasa pasti adalah 1-2 hal konyol yang bisa masuk ke core memory. Jadi kita berdua bakal menceritakan pengalaman konyol kita selama menjalani masa-masa ibadah Ramadan. Jadi ini cerita kami. Iya. Jadi siapa nih yang mau duluan cerita? Aku Bagus. Yang muda dulu aja, gimana? Biar seru. Yang itu aja dulu. Enggak, yang muda dulu. Oke. Nurut sama yang tua. Ayo, Bagus Siap. cerita. Apa Jadi, ceritanya nih? cerita Bagus ini pas Bagus masih belum puasa. Masih belum lokin maksudnya? Maksudnya belum belajar puasa. Oh, masih kecil. Ya sih. Sekitar umur berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun. 4 tahunan. Iya. Gimana ceritanya? Ceritakan lah. Jadi Bagus pernah waktu itu ingat-ingat dikit waktu itu Gimana? Mungkin aku inget nih, mungkin aku tahu. makan bakwan. Makan bakwan, gimana ceritanya tuh? Waktu itu Bagus makan bakwan ada cabenya. Bakwan ada cabenya. Bagus gak tahu waktu itu. Oh, aku ingat ceritanya. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita pernah bertiga ya beli takjil ya. Ya. Aku, Bunda Bagus sama Bagus. Iya. Kita naik motor ya. Iya. Karena Bagus masih kecil jadi masih muat tuh di depan itu. Depan jok, depan apa namanya? Ya depan itu atau metik lah ya. Depan. Kita kena Bagus. Udah bener. Bang. Jadinya Bagus makan bakwan gak tahu kalau ada cabenya. Jadi gini ceritanya kalau nggak salah ya. Kita bertiga tuh beli takjil sekitar jam 5 atau setengah 6 atau jam 5 ya, habis asar mungkin ya. Ya gitulah, karena Bagus kan masih kecil masih bisa ikut lah di depan itulah, depan motor. Jadi kita pulang tuh bawa beberapa makanan lah, ada makanan kayak kue basah, ada gorengan, dan kebetulan si Bagus ini waktu itu makan bakwan ya, Iya, bakwan. dan nggak tahu kalau dalam bakwan itu ada cabenya. Nggak tahu apa tahu nih, Gak tahu. karena cabenya nyelip, Iya, karena kan belum pandai ambil cabenya. belum bisa ngambil cabenya, belum ngerti Iya. ya, tapi ngerti makan. Ngerti lah. Ya udah 4 tahun nggak mungkin nggak ngerti makan ya. Iya. Terus tuh udah nih Bagus kan makan bakwan nih, bakwan dalamnya ada cabenya. Iya. Setelah itulah gimana reaksi Bagus? Kepedesan. Kepedesannya terus gimana? Apa cuman hahu apa yang gimana gitu? Lari-lari. Lari keliling rumah ya? Iya. Keliling ruang tamu. Iya. Bisa bayangkan sih. Nangis nggak? Nangis. Air. Emang kebakaran tuh air? Kepedesan. Iya. Minta air. Terus? Pedes. Air. Terus? Terus dikasih bunda susu. Wow, nggak bukan air putih. Yang putih. Pertama air putih terus susu. Ini kayak modus nih, pengen susu aja sebenarnya anak ini. Jujur. Jujur lah, kan udah mau buka. Tapi kan Bagus makan, kan belum puasa. Iya sih. Ya jadi gitulah ya. Itu sebelum Bagus belajar puasa ya. Puasa. Jadi kalau yang Bagus udah puasa ini ada nggak yang konyol? Pas
Puasa sih, coba diingat-ingat dulu ya. Yang konyol ya, jangan cerita sakit, jangan cerita apa ya, yang konyol nih. Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada, berarti itu yang konyol ya. Sebelum puasa malahan, sebelum belajar puasa. Iya. Oke, kita approve ya ceritanya. Sip. Oke nih, tadi kan bagus udah cerita nih. Cerita pengalaman konyolnya saat bulan Ramadan. Tapi itu terjadi sebelum bagus belajar puasa. Dan kali ini giliran aku ya yang cerita konyolku ya. Cerita konyol yang masuk ke core memory aku nih. Oke, kita mulai ya ceritaku ya. Jadi ini ceritanya sekitar aku berumur kayak bagus nih lah, usia bagus lah, 10-11 tahun mungkin, 10 tahun ya gitu. Jadi memang tradisinya nih waktu aku kecil ini, tradisinya itu memang kalau bulan puasa kan zaman itu kan memang sekolah libur selama sebulan full tuh, sampai nanti seminggu 2 minggu lebaran lah baru masuk lah gitu. Jadi karena sebulan full itu, jadi banyak tuh sepupu-sepupu yang nginep di rumah, tidur di rumah, sahur di rumah, buka puasa di rumah. Banyak kalau main banyak 3-4 orang gitu. Jadi ini ceritanya sekitar seminggu sebelum lebaran, H-7 lebaran. Jadi tradisinya lagi waktu itu bagus. Kalau sebelum lebaran itu sekitar semingguan sebelum lebaran, bapakku, mbahnya bagus, itu pasti udah stok petasan lah, petasan kembang api gitu. Tapi petasan-petasan yang nggak berbahaya lah, yang mungkin cuma sekedar bunyi aja, sekedar bunyi aja gitu. Kamu lah kayak petasan-petasannya cuman kayak jedar-jedar, tapi bukan petasan kayak bukan kayak petasan yang roket tuh enggak. Petasan banting. Ya kayak gitulah. Jadi waktu itu sekitar subuh ini, habis subuh lah, sekitar setengah 6 atau jam 6. Udah sahur. Habis subuh. Udah selesai sahur, mau subuh. Mau subuh apa? Habis subuh. Ya, sekitar jam 6 itulah. Jadi kami tuh rame-rame lah tidur di depan ruang tamu, depan TV, pakai karpet. Karpet tuh karpet kan? Tahu lah. Tahu kan? Itu kok bingung kok karpet tadi nanti. Jadi kami rame-rame lah, ada 4-5 orang situ. Apa nggak dingin? Nggak tidur, cuma yang rebah-rebahan aja gitu. Sambil beberapa orang ada yang main PS, waktu itu kan ada PS juga kan di rumah, sombong. Jadi di ruangan itu, di bawah TV itu kan ada mejanya, meja TV. Di bawah itu ada sisa petasan, sisa main malamnya. Jadi malamnya kan, ya malamnya main petasan. Itu ada petasannya, petasan gasing. Tahu petasan gasing? Tahu. Nggak tahu. Tahu yang Ya muter ya, tapi muter di bawah. Nanti lah aku tampilkan di sini gambarnya. Jadi gitu, ada sisa lah 2 atau 3 biji. Jadi karena waktu itu kami juga nggak pakai lotion nyamuk, masih pakai obat nyamuk bakar. Jadi obat nyamuk itu masih nyala nih obat nyamuk. Tahu obat nyamuk bakar kan? tahu yang Melingkar. Iya. Jadi ada tuh di sudut ruangan obat nyamuk bakar itu. Waktu itu tak kenapa tuh aku ngide aja. kayak angin. Kok kayak angin bukan? Iyalah kayak angin tiba-tiba. Oh ya gitu ya, gitulah, ngerti lah ya, udah lah ya. Ngide gitu, aku pengen nyoba sebenarnya eksperimen. Apakah sumbu dari petasan gasing tadi kalau ditempel di obat yang bakar yang masih nyala bakal nyala? Karena waktu itu aku gak kepikiran kalau bakal nyala gitu. Yang aku pikirkan bakal nyala kalau kasih api aja, korek itu bakal nyala. Aku gak kepikiran kalau obat yang bakar itu sebenarnya juga api kan. Ya udah, aku ambil tuh 1 biji petasannya itu, letakkan di sumbunya letakkan di obat yang bakar tadi. Ternyata dia nyala, aku panik. Petasannya aku pengen lempar ke karpet. Apa yang terjadi? Dia nyala di karpet, muter-muter di karpet, sampai karpetnya itu terbakar dan berlubang. Dan semua orang yang di ruangan itu paniknya, takut kebakaran. Tiba-tiba bapakku dari kamar mandi lari-lari untuk udah pakai celana. Dia
dengan kaki telanjang dipijakkannya lah itu si gasing tadi. Untungnya udah mati, jadi nggak terlalu panas mungkin ya. Tapi yang terjadi selanjutnya bener, karpetnya berlubang, bolong cukup besar, seginilah ada. Dimarahin. Nggak dimarahi sih untungnya, cuma diketawai doang, dan dia aku dibilang konyol, dibilang bodoh, dibilang semuanya lah. Tapi nggak marah, cuma ketawa-ketawa doang. Untungnya waktu itu bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa, mungkin aku udah dibakar, mungkin ya. Ada juga. Oke, gitu ceritanya. Ya, untungnya Bapak Kor yang sabar. Kalau nggak sabar, mungkin aku udah jadikannya gasing, diputar-putarnya di karpet, dibakarnya, untungnya enggak. Oke, gitu ceritanya. Jadi gitu aja lah ya. Apa namanya? Cerita hal konyol dari kami berdua nih. Untuk orang yang usia 31 tahun dan usia 10 tahun. menceritakan hal konyol selama menjalani ibadah puasa. Dan kalau kalian terhibur dengan cerita kami ini, bolehlah kalian Subscribe, terus like, and share. komen juga kalau kalian punya cerita-cerita konyol selama bulan Ramadan atau saat menjalani ibadah puasa. Dan mohon maaf kalau kami ada salah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa. Buat yang nggak menjalankan ibadah puasa, mari sama-sama saling menghormati, saling bertoleransi. Karena Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian aja dari aku Dodo dan juga Bagus kan? Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya yang akan membahas tentang ya masih seputaran Ramadan karena ini bulan Ramadan. Coming season. Kami sih apaan? Oh, udah.